Hello, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Mama Hesta. Oke teman-teman, kali ini saya mau berbagi tips ya, atau sharing ke teman-teman semuanya. Ini aku lagi ada di pohon bunga turi ya, yang ada di depan rumah. Dan ini punya aku satu-satunya, cuma satu, tapi bunganya itu nggak berhenti ya teman-teman. Lihat ini baru beberapa hari kemarin itu saya ambil, belum nyampe 3 hari, baru 2 hari aja belum nyampe kayaknya, tapi bunganya itu banyak sekali. Kata orang sih kalau diambilin semakin banyak ya, dan rasanya semakin manis. Dan memang benar teman-teman, ini saya ambilin terus. Jadi kayak gini nih, kalau dipetik selalu ada tumbuh lagi dan makin bertambah terus nih. Lihat nih, banyak kan. Oke teman-teman, manfaatnya banyak sekali ya ini ya. Antioksidannya lumayan tinggi, dan saya rasanya itu enak seperti sayuran kol ya teman-teman. Kalau dimakan dicocolin sambal, mantap sekali rasanya. Banyak sekali nih teman-teman nih. Aku tuh cuma punya satu pohon ya, tapi bunganya lumayan nih teman-teman nih. Ini bisa dimasak. Oke, kita rebus. Nah ini teman-teman nih, tinggal kita lepasin ini tangkainya biar nggak kemakan ya, soalnya agak keras ininya tangkainya. Oke, sekarang kita cuci ya teman-teman. Jadi teman-teman, ada yang bilang kalau masak bunga turi itu tuh pahit ya, tapi saya rasa itu enggak sih. Ini aja rencana saya mau masak rebus aja terus dicocol sambal. Jadi nggak saya campurin, saya nggak campur dengan daun singkong. Biasanya kan saya campur dengan daun-daun singkong itu ya, biar nggak pahit. Tapi saya coba untuk tidak mencampurkannya dengan daun yang lain, jadi cuma bunga turi ini aja. Oke, udah siap untuk kita masak. Lalu kita rebus ya teman-teman. Nggak lama ya, cuma sebentar aja. Nah ini nggak lama nih, cuma sebentar. Ini rasanya seperti daun kol ya teman-teman. Enak sekali pokoknya, dan rasanya itu nggak pahit. Oke, lalu kita tiriskan. Dan ini bisa untuk pepes juga ya teman-teman, bisa untuk campuran pepes. Dan ini yang aku sudah siapin bunga turi yang mau
oseng-oseng atau ditumis ya teman-teman. Jadi sebelum dipetik seperti ini. Jadi kalau yang udah dipetik itu udah pretelan seperti ini ya. Lalu kita buang ini bunga yang di tengah ini. Katanya sih ini bikin pahit ya, tapi kalau saya sih ya merasa itu nggak pahit juga nih. Pahitnya nggak terlalu pahit-pahit banget gitu ya. Jadi kalau misalkan mau diambil ya nggak masalah, nggak diambil juga nggak masalah ya teman-teman. Tapi lebih afdolnya kita petik aja ini. Kita ambil yang kelopaknya aja. Kita sisain apa ya namanya, putik atau benang sari ya kalau ini ya, entahlah yang ini. Kalau nggak putik benang sarinya kita ambil. Jadi kita yang masak hanya kelopaknya saja seperti ini. Dan bumbunya seperti biasa, bumbu tumis, ada bawang putih, bawang merah, ada cabai, dan ada laos. Saya memakai sedikit saja. Oke, kita hidupkan kompor seperti tumis pada umumnya ya teman-teman. Kita oseng bawang putih, bawang merahnya. Kita sudah harum, masukkan cabai dan lauknya. Nggak usah pakai embel-embel ya, tumis cuma tumis gini aja ya teman-teman ya, caranya mudah banget. Jadi kalau tekstur dari bunga turi itu seperti kol atau kubis ya, dia gampang sekali matangnya. Jadi nanti kalau mau numis jangan terlalu lama-lama. Tambahkan dengan saus tiram secukupnya. Garam halus secukupnya kira-kira teman-teman. Kita kaldu bubuk ya. Aku di sini pakai roto, dan jangan terlalu banyak. Dan ini rasanya sudah pas ya teman-teman. Jadi jangan terlalu kematangan. Kita matikan kompor. Cuma sebentar ya teman-teman ya. Lalu kita plating. Oke, sekarang kita plating ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, bunga turi itu tidak hanya untuk ditumis saja ya, tapi bisa untuk dibikin santan, buat rebusan, bikin pepes. Pokoknya semuanya serba bisa kalau bunga turi itu ya. Dan manfaatnya banyak sekali. Oke teman-teman, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah melihat video saya dari awal sampai akhir, dan sudah like, komen, dan subscribe, serta sudah menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tahu video-video aku terbaru lainnya. See you next time.